Bapak Ibu, boleh kita mulai saja. Waktu sudah menunjukkan jam 9.35. Boleh, Bu. Boleh ya. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara diseminasi 100 hari donasi FEB. Pagi ini kita akan mendengar pemaparan dari salah satu dosen yang termasuk senior di FEB, Bapak Heri Irawan, dengan tema hari ini adalah data analitik di sektor pariwisata. Pak Heri ini adalah salah satu anggota ikatan IDI ya Pak ya, IDI, kemudian sudah certified Big Data juga. Jadi mari tanpa berlama-lama, sebelumnya saya paparkan bahwa kita punya waktu setengah jam Pak Heri untuk memaparkan materi, kemudian akan kita lanjutkan ke diskusi setengah jam juga, 30 menit. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung pada materi hari ini. Mangga Pak Heri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan semangat pagi. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di hari ini. Izinkan saya hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan untuk men-sharing ya. Jadi ini bukan kalau dinamakan training sepertinya mengajari, itu pada dasarnya sharing dari apa yang sudah kami lakukan di unit kami. Jadi kebetulan saya di laboratorium Social Computing dan Big Data, juga di RC Research Center-nya di BI, di Telkom University. Dan pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan bagaimana Big Data analitik itu diterapkan di sektor pariwisata, karena kebetulan di antara fokus riset Big Data kami di unit kami itu salah satunya fokus di pariwisata. Nah, ada 4 bagian yang akan saya jelaskan. Pertama adalah konsep dasarnya sendiri, Big Data dan Data Analitik. Ya, nanti kita akan lanjutkan ke Machine Learning, kemudian kita akan coba lihat beberapa riset yang ada di jurnal maupun yang sudah kami lakukan di tim di lab kami beserta dosen dan mahasiswa. Dan juga yang terakhir mungkin sedikit highlight bagaimana kita melihat kondisi pariwisata secara umum kaitannya dengan pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih berjalan gitu ya, dan kita ingin lihat seperti apa ke depannya. Oke, kita akan mulai dari konsep revolusi industri ya. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang teknologi, tentang transformasi digital, kita biasanya menggambarkan revolusi industri 4.0 dan termasuk juga yang sekarang berkembang itu adalah Society 5.0 gitu ya, yang dari sisi perkembangan teknologinya, bagaimana mulai dari revolusi industri pertama di mana munculnya mesin uap gitu ya, kemudian yang keduanya masuknya mass production, ada standarisasi pekerjaan, kemudian di revolusi yang ketiganya ada perkembangan internet, jadi munculnya teknologi transistor, komputer, internet yang memungkinkan pengelolaan bisa lebih cepat. Dan di revolusi yang keempat itu munculnya teknologi internet yang mungkin lebih advance gitu ya, dengan adanya big data, AI, IoT, termasuk juga blockchain. Nah, kita tentunya ketika bicara tentang big data itu kita akan berada di posisi seperti ini. Nah, ini yang biasanya hampir setiap periset ya itu menampilkan ini ketika kita bicara tentang perkembangan teknologi khususnya di Indonesia. Bagaimana kita melihat potensi dari pengguna internet di Indonesia yang jumlahnya sangat besar, dan ini pada dasarnya itu mengenerate konten, mengenerate data gitu.
Nah, ini yang menjadi dasar apa yang kita sebut sebagai big data. Mungkin kita tidak akan lama di beberapa slide, hanya sekilas saja, karena kita akan coba fokus nanti di belakang. Nah, sebetulnya apa itu big data gitu ya? Dari namanya saja big data, kita berbicara tentang data yang sangat besar, sangat kompleks, ya dibandingkan dengan data yang biasanya, yang tools dari yang sekarang itu mungkin agak kesulitan untuk mengcapture, store, analyze ya dari data-data yang ada. Nah, itu istilah secara umum dari big data. Nah, big data sendiri dapat dari mana pada dasarnya? Nah, bisa dari customer data di sini, ya, dengan adanya smartphone, ya, setiap smartphone yang terkoneksi ke internet pada dasarnya akan mengenerate data. Kemudian penggunaan di sosial media, di platform, di banyak platform, itu juga mengenerate data. Mungkin kita tidak sadar ya, setiap kali kita register ke dalam satu platform baru, terutama yang free ya, kita dengan terbukanya mensubmit atau memasukkan data-data kita tanpa kita tahu sebetulnya data-data kita akan digunakan untuk apa. Padahal itu adalah sumber sumber kalau kita dibilang data is a new soil gitu ya. Jadi itu adalah sumber daya yang luar biasa saat ini yang value-nya cukup besar ya. Nah, kita dengan terbuka saja memberikan data kita. Pada dasarnya sih tidak ada masalah gitu ya. Nah, baru kita menjadi masalah ketika data pribadi kita, nomor KTP, telepon, kontak kita itu ternyata digunakan oleh pihak platform untuk di-share ke pihak yang lain. Nah, kemudian ada connected data, ini yang atau purchase data dulu ya. Jadi apapun yang kita lakukan di internet, kita melakukan transaksi dan lain sebagainya, semua data itu akan tersimpan, semua data itu bisa digunakan. Ya, dan yang terakhir adalah data-data dari yang disebut dengan connected data ya, seperti data-data IoT ya, Internet of Things ya. Wearable device, dari CCTV dan lain sebagainya, itu pada dasarnya mengenerate data dalam jumlah yang sangat besar. Termasuk di sini kalau mungkin sedikit diberikan gambaran, data yang dihasilkan dari satu penerbangan saja dari New York ke London itu membutuhkan 10 terabyte. Ya, kalau kita mungkin membeli hard disk baru di kisaran 1-2 terabyte mungkin ya, yang sekarang. Nah, itu satu penerbangan saja itu menghasilkan data 10 tera. Jadi kita tinggal hitung aja, 1 menit, 1 bulan, 1 tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di ini domo.com, ya, dia selalu mengupdate setiap tahun bagaimana perilaku data tergenerate, ya, setiap menit dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini yang terakhir di 2019. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana data itu di-generate dalam jumlah yang sangat besar. Ya, bagaimana Instagram, ya, pengguna Instagram memposting foto, Skype melakukan panggilan, email yang dikirimkan berjuta-juta jumlahnya, YouTube yang diupload dan ditonton dan lain sebagainya. Nah, ini pada dasarnya yang kita sebut dengan data besar. Nah, kalau kita biasa menggambarkan data besar itu dalam konteks hard disk ya, ketika kita punya flash disk misalnya, flash disk berapa? 32 giga gitu ya. Rasanya besar gitu ya. Tapi begitu kita beli handphone baru, membeli kamera baru SLR dengan resolusi yang bagus, kapasitas setiap filenya cukup besar, akhirnya cepat penuh juga. Jadi pada dasarnya ini akan kejar-kejaran antara teknologi baru ya yang menghasilkan konten dengan kebutuhan penyimpanannya. Nah, ketika kita bicara big data, tentunya paling mudah kita akan gambarkan dalam konteks karakteristik dari data ya, atau karakteristik dari big data. Kalau tadi di depan yang utama karakteristik big data itu dikenal dengan 3V ya. Ini yang pertama, volume, variety, sama velocity. Nah, kemudian di perkembangannya ada 4V, 5V, 7V dan selanjutnya ya. Nah, yang tadi banyak dibahas lebih ke volume ya. Dari jumlahnya itu cukup besar.
Nah, padahal selain jumlahnya, bisa jadi juga variasi datanya. Jadi data-data yang terstruktur maupun data-data yang tidak terstruktur. Data-data yang terstruktur paling mudahnya kita lihat adalah data-data dalam bentuk Excel, dalam bentuk database yang formal ya, yang ada di perusahaan, database yang kita punya dalam bentuk Excel misalnya itu adalah data-data yang sifatnya structure. Nah, yang unstructured seperti apa? Nah, contoh yang paling mudah adalah data-data teks yang ada di sosial media, di dokumen ya, email dan lain sebagainya itu adalah data-data yang unstructured. Kemudian yang ketiga adalah velocity, ya, kecepatan munculnya data, ya, streaming data. Ya, ini kejar-kejaran antara penyimpanan data dengan kecepatan munculnya data. Dan yang keempat adalah veracity, uncertainty of data. Ya, ini sedikit banyak memberikan gambaran bagaimana karakteristik dari big data. Nah, di sebelah kanan saya sedikit tampilkan juga bagaimana ilustrasi perkembangan dari data pengolahan yang paling mudah itu dilihat dari bagaimana komputer membaca dan menyimpan atau menulis data. Ya, kalau di tahun 90 data 1,4 giga dengan kecepatan transfer 4,5 megabyte per second, itu kecepatan membacanya sekitar 5 menit. Nah, di 2010 ya, data 1 terabyte ya dengan kecepatan transfer 100 mega ya, kecepatan transfernya dari 4,5 ke 100 lebih dari 20 kali lipat. Tapi kecepatan membacanya menjadi 3 jam. Nah, ini menjadi tantangan ya dalam konteks bagaimana penyimpanan, bagaimana pembacaan data ya. Nah, saya pernah dapat data dari mahasiswa yang kebetulan magang di bandara ya. Ada data berkaitan dengan datanya sih mungkin tidak terlalu penting ya, tapi jumlahnya sangat besar. Data Excel. Bahkan untuk membukanya saja itu kita klik untuk buka data Excel-nya, itu mungkin kita bikin kopi, masak mie, itu nggak selesai-selesai ya, sampai kebuka. Ya. Apalagi di laptop mahasiswa, mungkin yang kebetulan laptopnya standar gitu ya, itu laporan dari mahasiswanya, Pak, nggak bisa buka Pak, gitu ya, karena saking besar. Itu baru dalam konteks data Excel seperti itu. Belum kita bicara data image, data suara, data video, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini teknologi big data itu salah satu yang mungkin paling umum dikenal itu adalah teknologi Hadoop yang memungkinkan dua hal yang mungkin kalau boleh saya jelaskan. Pertama itu dari sisi penyimpanannya, bagaimana yang namanya Hadoop Distributed File System, bagaimana penyimpanan data di database itu, di hard disk itu, ya, atau di storage itu dibagi, dipecah-pecah, sehingga pembacaannya menjadi mudah, penyimpanannya juga menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Yang kedua dari sisi processing-nya, ketika ada pemrosesan yang dilakukan, ada permintaan proses, maka setiap proses itu akan dibagi juga. Nah, ini yang disebut dengan teknologi distributed computing atau ada yang lain disebut dengan parallel computing, ya. Nah, ini juga dalam perkembangannya yang memungkinkan bagaimana kita bisa mengelola data dalam jumlah yang besar. Nah, setelah kita tahu big datanya, nah kemudian analitiknya sendiri. Nah, di sini katakan data on its own is useless unless you can make sense of. Jadi data kalau cuman dionggokkan saja, disimpan saja, ya menjadi beban gitu. Kecuali kita bisa membunyikannya, kecuali kita bisa menganalisis dan mendapatkan insight dari situ. Nah, oleh karena itu, analitik di sini adalah scientific process of transforming data into insight for making better decision, offering new opportunities for competitive advantage. Bagaimana big data ini, data yang besar ini bisa menjadi keunggulan bersaing bagi kita. Mendapatkan peluang-peluang baru, mengambil keputusan dengan lebih baik, mendapatkan insight dari situ. Nah, itu bagaimana data analitik itu bisa kita pahami. Nah, kemudian mungkin di sini adalah manfaatnya, ya. Kalau saya lihat dari satu sumber, manfaat mengimplementasikan big data. Ya, ini dari salah satu statistik ya. Jadi pada dasarnya kita menyajikan dari data yang ada. Ya. Kita akan baca di sini what has happened. Apa yang kita bisa baca dari sana, apa yang terjadi. Nah, meningkat atau lebih jauh dari situ, kita bicara predictive analytic. Ya.
dari data-data yang ada, dari historical data, maka kita akan coba melakukan estimasi, memprediksikan kira-kira ke depan itu seperti apa. Ya, ini bicara prediktif. Ya, what could happen? Ya, apa yang mungkin terjadi? Dan yang ketiga, di sini yang tahapan paling tinggi lah kalau boleh dikatakan adalah preskriptif. Nah, preskriptif ini what should we do? Jadi lebih kepada recommended ya. Bagaimana kita melakukan atau membuat rekomendasi-rekomendasi dari data-data yang ada. Bagaimana kita bisa mendapatkan insight apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, ini dari sisi jenis-jenis analitiknya. Nah, dari konteks pengolahannya, ya, dalam pendekatan kita sebut sebagai machine learning. Yang dimaksud machine learning ini adalah bagaimana komputer, ya, bagaimana PC itu kita ajarin, kita kita learning gitu ya, untuk bisa mempelajari satu hal yang baru. Nah, dari konteks teorinya machine learning ini, pendekatannya secara umum ada dua, ya, ada supervised learning dan unsupervised learning. Di teori lain ada yang menyebut dengan reinforced learning, ya, yang ketiganya. Nah, supervised learning ini bagaimana mesin PC bisa belajar dari data-data yang konteksnya sudah jelas, ya, dalam arti data-data yang kesimpulannya sudah jelas. Misalkan kalau kita punya data konsumen yang melakukan pembelian dan tidak melakukan pembelian. Kira-kira kalau orang melakukan pembelian suatu barang, itu yang karakteristiknya seperti apa sih? Nah, kalau kita ingin melakukan prediksi, kita bisa melakukan klasifikasi. Ya, salah satunya. Kita melakukan analisis klasifikasi untuk bisa melihat, untuk memprediksi apakah seseorang itu akan melakukan pembelian atau tidak berdasarkan dari profil dari customer tersebut. Nah, yang kedua bisa dengan pendekatan regresi. Nah, regresi ini bicara estimasi, menebak atau menghitung sebuah nilai, ya, memprediksi sebuah nilai. Nah, atau pendekatan lainnya adalah unsupervised. Unsupervised ini kurang lebih kebalikannya dari supervised, di mana dia tidak punya bentuk yang jelas. Jadi hanya ada karakteristik data, tapi dia tidak bisa dikelompokkan, ya, atau tidak terkelompok. Nah, yang menjadi tantangan ini adalah bagaimana kita melakukan pengelompokan berdasarkan data-data yang ada. Nah, misalkan kita ingin mentreatment satu kelompok nasabah di perbankan. Kita mau treatment dengan sebuah program yang baru. Data-data dari profil nasabahnya ada, data transaksi mereka ada, biasa menabung berapa banyak, berapa lama sekali, pengambilan bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan memunculkan program baru gitu ya. Kita muncul dengan pelayanan baru, kita pengen tahu sebetulnya bagusnya ditawarkan ke siapa ya. Nah, itu dengan pendekatan cluster kita juga bisa lakukan, ya, untuk mengelompokkan. Nah, atau yang satunya lagi adalah asosiasi. Nah, asosiasi ini yang paling mudah kasusnya itu di retail atau di supermarket. Bagaimana yang disebut dengan market basket analysis, ya, bagaimana kita melihat pola pembelian dari konsumen. Kita bisa melihat seseorang kalau membeli satu barang tertentu, itu kemungkinan berdasarkan historical datanya atau data transaksinya orang yang bersangkutan itu cocok untuk ditawarkan barang apa lagi ya. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan biasa datang ke supermarket, di kasir biasanya ditawarkan ya, pulsa Pak, rokok Pak, gitu ya. Nah, itu kalau kita punya data yang lengkap, kita tahu karakteristik setiap orangnya, ID-nya kita tahu, dengan pendekatan asosiasi kita bisa melihat ya hubungan dari setiap item yang ada. Sehingga kita bisa tahu sebetulnya item A itu berhubungan dengan item yang mana. Ya. Dan ini bisa jadi tidak, menurut logika tidak berhubungan. Misalkan seseorang yang membeli sikat gigi itu punya potensi kalau kita punya potensi untuk membeli kalau kita tawarkan misalnya gelas, ya. Atau gelas masih nyambung kali ya, karena kalau sikat gigi mungkin orang kumur-kumur pakai gelas. Orang yang beli sikat gigi itu punya potensi membeli barang sepatu misalnya, ya, kalau ditawarkan.
Nah, ini adalah pendekatan asosiasi. Nah, kemudian ini adalah gambaran saja bahwa yang tadi dikatakan dari sisi modelingnya itu bisa macam-macam, klasifikasi, regresi, ya, clustering, asosiasi, kemudian algoritmanya itu akan bergantung dari setiap model ini kita akan menggunakan algoritma yang mana. Misalnya klasifikasi itu ada analis pohon keputusan, ada neural network dan lain-lain. Demikian juga dengan yang lain. Mungkin rekan-rekan yang baru mengenal bisa membaca lebih di slide-nya. Nah, kita lanjut ke pemrosesan. Secara umum pemrosesan di big data itu biasanya pertama adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dari sisi teoritisnya ada dua cara, crawling ataupun scraping ya. Kalau crawling itu kita mengambil dari data di mana saja, ya, jadi bisa lokal dari server ataupun misalnya dari internet. Kalau scraping itu biasanya dari web, namanya web scraping ya, dari internet kita mengambilnya. Nah, dalam pendekatan sekarang juga kita kalau tidak memungkinkan untuk mengambil data lengkap dari internet, bisa saja kita mengambilnya dengan cara streaming. Nah, streaming itu mengambil data apa yang ada di layar. Ya. Nah, streaming itu biasanya ke depan ngambilnya. Nah, kemudian setelah datanya kita dapat, kemudian dilakukan preprocessing, ada dibersihkan datanya, dilihat ada outlier kah, ada data-data yang tidak nyambung, ada iklan yang tidak jelas dan lain sebagainya. Setelah itu kita lakukan modeling, kita memilih model yang tepat ya dari model-model yang tadi. Dan yang terakhir adalah visualisasi dan pemanfaatannya atau pemahamannya. Nah, beberapa tools yang biasanya digunakan, ini diantaranya saja ada yang script based ya, jadi dia banyak melakukan coding. Salah satu contohnya adalah RStudio, bisa dengan Python. Nah, kemudian ada beberapa yang istilahnya adalah user friendly ya, jadi hanya drag dan drop aja. Ini yang disebut dengan workflow based ya. Salah satunya adalah Orange. Nah, ini kemarin saya sempat ya iseng-iseng lah mencoba mengambil data tentang ininya itu keywordnya itu miss traveling ya. Nah, ini yang saya dapatkan dari kata-kata yang banyak muncul. Kemudian juga ini adalah sentiment analysisnya. Jadi di sini banyak yang merasa sedih dan juga senang dalam arti mungkin pengen segera beperjalanan gitu, melakukan wisata gitu ya. Nah, ini ya karena waktunya pendek mungkin ini saya skip saja. Jadi ini hanya memberikan penjelasan bagaimana sebetulnya tahapan dari proses mulai dari kita punya data ya. Datanya ini biasanya kalau untuk klasifikasi dibagi data training dan testing. Data training itu data yang ada kelasnya, jadi ada kelompoknya. Sementara data testing itu yang tidak ada kelompoknya. Nah, dari data yang ada itu sebagian ya biasanya 30% testing, 70% training. Nah, yang testingnya ini di-hidden, ditutup data kelasnya. Sehingga nanti dari data yang training ini, kita belajar, si komputer belajar dari sini, sehingga dia akan mendapatkan model. Nah, dari model yang didapatkan, kemudian diuji dengan data testing untuk melihat apakah hasil model yang dibuat itu bisa memprediksi dengan tepat atau tidak. Ya, ini saya percepat saja ya. Nah, 5 menit biasanya lagi Pak Heri, punten, 5 menit lagi. Ya. Oke, Bu. Nah, evaluasi modelnya, salah satunya kalau di klasifikasi bisa dengan confusion matrix seperti ini, ya melihat mana yang benar memprediksinya, yang mana yang salah memprediksinya, yang disebut dengan error di sini. Ya. Nah, atau kalau di yang lainnya bisa dengan silhouette score, kalau di cluster dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang utamanya. Jadi bagaimana data analitik atau big data analitik ini diterapkan di sektor pariwisata. Nah, ini beberapa hasil pembelajaran kami di lab ya. Kita ada beberapa, misalnya ini yang contohnya adalah analisis prediksi. Nah, kebetulan analisis prediksi ini kita ambil dari satu jurnal ya, dari Zhao et al. 2019. Nah, kalau biasanya prediksi dalam konteks regresi, ya ini konteksnya menggunakan model regresi, itu biasanya menggunakan data-data angka, ya. Nah, dengan pendekatan data mining, ya,
bagaimana kita mengambil konten, ini belajar dari konten datanya di sebelah kiri, ya TripAdvisor diambil datanya, kemudian diolah, kemudian dia akan menebak ya, atau dia akan mempelajari dari konteks konten yang ada di sini, komen yang ada di sini, ya subjektivitinya seperti apa, ya diversity-nya seperti apa dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa melakukan regresi, ya memprediksi dari customer rating ya berdasarkan data yang ada di sini. Nah, ini yang cukup menarik. Nah, ini kebetulan juga kami sudah melakukan riset seperti ini juga, tapi mungkin tidak bisa dimunculkan karena belum dipublish ya, jadi sudah disubmit di di conference ya, menunggu untuk presentasi. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis asosiasi. Nah, analisis asosiasi menariknya kalau tadi digunakan di retail, nah kita coba gunakan di tourism dengan melihat pola pergerakan. Nah, yang kita gunakan di sini adalah geotag ya. Geotag itu adalah satu titik yang dicatat ya dari setiap aplikasi yang digunakan. Jadi ketika kita memposting di Instagram, jadi kalau dinyalakan optionnya, maka akan tercatat posisi kita mengupload itu di mana. Ya. Nah, dengan asumsi bahwa semua yang mengupload itu diupload di tempatnya, nah kita bisa melihat pergerakan orang ketika berwisata tuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini yang menarik yang kita bisa lakukan dengan analisis asosiasi. Kita bisa melihat kalau kita dari sudah ada di satu tempat wisata, kira-kira setelah dari situ kita akan kemana, gitu ya. Ini cukup menarik untuk para pelaku wisata untuk bisa tahu pergerakan wisatawan itu seperti apa. Nah, di riset yang lain yang juga ini yang dilakukan di lab kami, dan ini juga sebetulnya belum dipublish, jadi mungkin di materi share-nya belum muncul nanti. Ada menggunakan data Flickr. Nah, ini untuk yang turis mancanegara, biasanya mereka banyak mempostingnya di Flickr. Di Flickr itu foto itu secara otomatis bisa menyimpan posisi koordinat dari lokasi. Nah, itu juga kita coba lakukan untuk melihat bagaimana pergerakan wisatawan khususnya di Bali ya, yang kita lakukan di sini. Ini juga menarik bagaimana melihat pergerakan wisatawan di Bali dari satu tempat ke tempat yang lain seperti apa. Nah, kemudian analisis cluster. Nah, analisis cluster ini salah satu case-nya itu digunakan untuk topik modeling. Nah, ini juga yang dilakukan di salah satu mahasiswa kami di lab, melihat bagaimana preferensi turis ya mengambil data dari geotagnya Instagram. Ini juga menggunakan Instagram. Nah, walaupun yang muncul di sini sepertinya data deskriptif, nah, tapi data deskriptif ini muncul dari postingan, ya artinya setiap orang yang posting itu kita anggap sebagai postingan yang unik, gitu ya. Jadi ada dari sebulan ini ada 300-an post, ya, dari 170.000 akun. Nah, dari sini kita petakan untuk setiap daerah, ya destinasi di Indonesia, dan kita bisa melihat polanya. Nah, ini salah satu pendekatan yang mungkin juga bisa dilihat selain pendekatan kalau di pariwisata mungkin mereka juga ada ya pembelian tiket dan lain sebagainya. Artinya orang datang ke sana. Nah, ini juga bisa jadi salah satu pendekatan. Nah, dari topiknya kita bisa melihat apa sih yang mereka bicarakan di Instagram ya. Ada yang membicarakan tentang sunset, sunrise, ada yang membicarakan tentang salah satunya di sini ada yang membicarakan tentang Mariah Carey. Jadi pada saat itu ada konser ya. Dan itu sangat berkaitan dengan riset yang satunya lagi. Nah, kemudian yang social network analytic, ya ini juga sama, di sosial media itu banyak data yang bisa kita ambil, dari salah satunya tadi yang sudah dibahas dari sisi konten, nah yang juga kita bisa lihat dari sisi structure-nya. Nah, structure di sini adalah aktor, artinya orang-orang, dan hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini mungkin silahkan dibaca saja, buat yang baru, mungkin ukuran-ukurannya seperti apa. Nah, ini contoh dari riset yang pernah kita lakukan, itu untuk melihat bagaimana diseminasi informasi, pola diseminasi informasi. Jadi ketika ada informasi-informasi yang berkaitan dengan pariwisata, itu penyebarannya itu seperti apa, dan siapakah key player-nya di sana. Ya, kalau di sini kita lihat key player-nya dilihat dari stakeholder-nya, itu sebetulnya stakeholder yang mana yang paling berperan. Nah, ini contohnya di Borobudur. Ini salah satu dari ini untuk community detection, ini salah satu muncul nih. Yang tadi dikatakan di riset sebelumnya, ini juga tertangkap di sini ya.
Dan yang bagian terakhir, sebetulnya banyak ya riset-riset yang mungkin sudah kami lakukan. Ada beberapa ya, setidaknya mungkin banyak sekali juga enggak. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mengakses mungkin ke riset Gate maupun ke Google Scholar ya, saya maupun beberapa teman yang juga melakukan riset di lab kami. Nah, ini saya ambil dari World Tourism Organization ya. Bagaimana kita melihat sekarang kondisi pariwisata ya di tengah pandemik ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Dilihat dari kedatangan ya, kedatangannya itu yang biasanya trennya selalu menaik itu jatuh ya hingga 20-30% bahkan lebih gitu ya. Kemudian juga dari pendapatannya juga sama gitu ya. Nah, ini salah satu ya di antara penyebabnya karena hampir semua negara, kalau berdasarkan catatan hampir semua negara itu melakukan restriksi ya, pembatasan perjalanan ya, baik untuk wisata maupun bisnis. Nah, kemudian yang kita bisa lihat juga dari sini, belajar dari pengalaman di masa yang lalu, ada berbagai bencana yang terjadi, ada SARS, kemudian ada penyerangan 11 September, kemudian krisis ekonomi. Kita bisa melihat bagaimana pola-pola penurunan yang terjadi maupun kebangkitannya. Ya, contohnya di kasus SARS di sini itu bagaimana recovery terjadi dalam kurang lebih 11 bulan. Ya, kasus 11 September itu recovery-nya 14 bulan, kemudian krisis ekonomi global itu 19 bulan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ya sedikit bisa menyimpulkan bahwa kondisi pandemi seperti ini, kalau dilihat dari 3 yang ini, termasuk yang paling cepat recovery-nya. Dan kita berharap, walaupun pandemik yang sekarang itu jauh lebih berat daripada kondisi SARS, kita berharap recovery-nya itu bisa cepat terjadi, ya. Nah, dilihat juga dari sisi tempat ya atau kontinen di sini ya, benuanya antara Asia, Eropa, kemudian Amerika dengan berbagai krisisnya, kita melihat bahwa Asia itu recovery-nya cukup cepat dibandingkan dengan di Eropa maupun di Amerika, walaupun dengan krisis yang berbeda. Nah, berdasarkan 2 hal ini, ya ini WTO mengharapkan terjadinya riset tourism ini terjadi dengan lebih cepat. Nah, termasuk juga kita berharap di Indonesia bagaimana pariwisata di Indonesia juga bisa kembali tumbuh. Nah, untuk itu ya memang banyak hal yang harus dilakukan. Ya, ini setidaknya dari yang saya dapat dari WTO adalah guidance-nya bagaimana memastikan di tempat wisata itu adalah regulasinya itu bisa dipahami dan tersosialisasi dengan baik. Ya, kemudian informasi itu bisa sampai dengan jelas, kemudian data sharing, ya, kemudian non discrimination of traveler, yang memastikan setiap orang diperlakukan dengan yang sama, termasuk juga digital transformation. Nah, di sini mungkin kita yang memang selama ini bergelut dengan teknologi bisa memberikan kontribusi di sini. Punten, Pak Heri, punten. Ini ya. karena sudah mulai banyak yang bertanya dan waktu juga mau terbatas, tampaknya kita boleh langsung ke diskusi aja ya, Pak ya. Ini slide terakhir nih, Bu. Oh, mangga. Jadi ini mungkin setidaknya kita berharap dengan panduan-panduan seperti ini, pariwisata Indonesia khususnya umumnya pariwisata dunia bisa kembali seperti sedia kala. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dan saya bagi di kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Rika. Enggak, saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Heri. Sebelum kita masuk ke diskusi, Pak Heri, ternyata di sini yang join diseminasi kali ini tidak hanya berasal dari lingkungan Telio, Pak Heri ya. Ternyata banyak juga dari PTN dan PTS di luar dari Telio. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi, izinkan saya menyapa dulu nih, ada Bapak Gede Mahendra dari Stikom, ada Bapak Hairul Saleh dari Widyatama, juga ada Bapak Pipin Sukandi, Widyatama juga, ada Gede Hindrayana dari Universitas Pendidikan Ganesha, juga ada Ibu Khadijah Musafir Welang dari UGM.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut pada sesi pertanyaan. Di sini sudah ada banyak yang bertanya, tapi saya buka 3 dulu ya. Penanya pertama ada Pak Ama, penanya kedua ada Pak Gede Surya, dan ketiga ada Bapak Andri Alamsyah. Pak Heri ini mau ditampung dulu pertanyaannya atau Satu-satu deh ya. satu-satu? Oke. Kalau gitu, mangga penanya pertama Bapak Ama Suyanto, mangga silakan. Mangga Pak Ama. Oke, mangga Pak Ama, sudah saya unmute. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini sangat menarik sekali nih Pak Eri. Jadi ini cocok untuk dunia kekinian lah kan gitu ya. Baik, to the point aja. Saya akhirnya teringat pada tahun 1989. Jadi saat saya diminta oleh bosnya Telkom itu untuk mengartikan berapa sih sebetulnya orang yang menggunakan telepon itu aktif, produktif, dan berapa yang tidak aktif. Karena saat itu nggak bisa nggak tahu gitu. Hanya tahu jumlahnya aja, tapi sebetulnya berapa kan gitu. Sehingga saat itu saya crawling data lah, mungkin saat itu bahasanya ya. Crawling data sehingga saya sampaikan ada istilah data dan ada istilah informasi kan gitu. Sehingga judul presentasi saya itu saya bikin gini, kaya data, miskin informasi gitu. Jadi kita punya data, cuman miskin informasi. Nah, mungkin saat ini juga saya kira masih relevan lah ya. Kalau kita punya data banyak, tetapi tidak bisa mengambil informasinya, tentu saja ya nothing kan gitu ya. Ya, Pak. Atau mungkin saat itu adalah zamannya Alvin Toffler. Jadi siapa yang mempunyai banyak informasi, maka dia akan menguasai seluruh aspek aktivitas keduniaan ini kan gitu. Nah, mungkin Pak Heri nanti bisa menambahkan hubungan antara data dan informasi, karena beda kan, ada data, ada jajaran orang ngantri gitu, tetapi kalau tidak bisa menarik informasi apa itu kan gitu ya. Tadi seperti ada data satu orang merasa panas di Bandung, tapi kalau itu seluruh kota mengatakan panas, nah itu kan ada satu kemampuan yang menurut saya itu perlu juga kita di pendidikan adalah ini mendeliver bagaimana orang itu punya kemampuan untuk mengartikan bahwa data itu di balik itu punya informasi kan gitu ya. Ya, Pak. Itu yang pertama kan gitu. Kemudian yang kedua, di tahun 2001 ya, saya menggunakan waktu itu neural network. Ya, aplikasinya Clementine gitu. Di situ sudah disajikan dia bisa menggunakan data itu basisnya kuantitatif maupun kualitatif. Ya kan gitu. Nah, sekarang tools yang saat ini yang artinya di era big data ini, tools apa yang bisa mengombine seluruh data? Ya either itu kuantitatif atau kualitatif atau whatever lah kan gitu ya, dengan langkah-langkah yang tadi ada data cleansing, kemudian ada modeling dan lain sebagainya. Kira-kira yang paling populer tools-nya apa gitu Pak Eri? Supaya kita bisa, ya kan enggak mungkin mempelajari semua tools. Jadi cukup yang apa ya, yang powerful lah pada zamannya kan. Saat ini kira-kira zaman ini tuh powerful-nya apa kan? Saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ama pertanyaannya. Saya akan jawab sebisa saya gitu ya, karena saya juga bukan pakarnya di data analitik. Saya kalau boleh dikatakan mungkin penggiat kali ya. Jadi saya termasuk yang nyemplung di situ. Nah, pertama kaitannya data versus informasi. Tadi katakan bedanya apa ya? Memang betul. Jadi saya seperti flashback sebetulnya. Ketika dulu saya mengajar sistem informasi itu selalu ada satu gambar piramida ya. Piramida mulai dari data, kemudian informasi, kemudian keputusan, kemudian pengetahuan.
Nah, rasanya dalam konteks sekarang di big data juga kita akan kembali seperti itu. Jadi sama, kita bicaranya adalah data. Nah, yang membedakan adalah karakteristik data yang ada sekarang itu jauh lebih besar, kompleksitasnya juga lebih besar, pemrosesannya juga menjadi tantangan yang lumayan besar, dan lain sebagainya. Nah, jadi betul memang seperti yang tadi Pak Ahmad sampaikan, bahwa pada dasarnya dari data yang ada, bagaimana kita mengartikulasikannya. Nah, menarik yang tadi saya sempat quote dari Dr. Sarkar, itu kalau dulu gimana kita melakukan survei, nah kalau sekarang kita balik, gimana mencari pertanyaan atau membuat pertanyaan yang bisa memunculkan insight dari data yang ada. Itu yang menjadi tantangan, itu yang harus digali di mungkin talent-talent yang kita punya. Nah ini jadi saya sepakat jadi Pak Ahmad, jadi kalau dikatakan ya informasi secara teoritis adalah hasil dari pengolahan data dengan model-model yang ada, dengan pengelolaan yang ada. Yang kedua tadi neural network. Nah saya juga bukan ahli Pak kalau di sini. Sekarang mungkin ya kalau kita bicara neural network itu bagian dari deep learning Pak. Jadi dalam saya sendiri tidak begitu mendalami deep learning. Jadi dalam konteks ketika kita bingung, jadi kalau tadi itu kan kita diminta untuk memilih model mana yang paling cocok. Ya, model analisis mana yang paling cocok. Nah, ketika kita bingung, nah salah satu pendekatannya adalah pendekatan deep learning. Nah, pendekatan deep learning itu kayak black box gitu ya. Jadi kita punya data, cemplungin saja ke sana, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Gitu. Nah, jadi saya pikir dalam konteks ini ya kita akan belajar tools-nya sendiri. Saya tidak hafal persis Pak, tapi dengan kita belajar deep learning, ya kita akan belajar bagaimana kurang lebih mengelola data dalam konteks di mana kita nggak punya ide sama sekali. Ya, nah ininya rumit banget sih kalau kita lihat framework-nya bagaimana itu proses itu bekerja itu rumit banget. Nah karena saking rumitnya kita sebut itu adalah black box saja gitu ya. Nah mungkin itu Bu Pak Ahmad, mudah-mudahan bisa menjawab ya karena tidak semuanya bisa saya jawab. Terima kasih, Mangga Bu Rika. Yang kedua. Mak, penanya kedua dari Pak Gede Surya Mahendra nih via chat, saya bacakan saja. Jadi mohon izin bertanya melalui fitur chat. Selamat pagi, ini Bapak Surya Mahendra. Beliau sedang mencari data ekosistem Pak untuk digunakan dalam decision support system. Apakah survei data masih relevan untuk dilakukan dengan tujuan dapat terintegrasi dengan baik untuk big data? Jadi beliau sudah melakukan riset tentang data ekosistem dan bertanya apakah survei data masih relevan dan terintegrasi dengan baik untuk big data. Mangga Pak Heri. Makasih Bu Rika. Makasih Pak Surya pertanyaannya. Jadi memang kalau dikatakan ini datanya survei gitu ya. Nah, survei ekosistem. Nah, kembali saja kita ke klasifikasi. Jadi sebetulnya kan seringkali orang agak bingung. Kalau kita punya data 100 big data nggak ya? Kalau kita punya data 1000 big data bukan ya gitu ya. Nah, pada dasarnya jumlah itu adalah salah satu ya. Jadi tadi volume ya, bicaranya volume. Nah, kita bisa lihat juga dalam konteks mungkin datanya sedikit, tapi kompleksitas datanya itu sangat tinggi. Misalkan atributnya banyak. Jadi misalkan yang ingin kita olah itu mungkin datanya hanya let's say 100 sampai 200 saja. Tapi atribut yang akan kita perbandingkan, yang akan kita lihat hubungannya itu bisa puluhan bahkan mungkin ratusan. Nah, saya sempat menguji salah satu mahasiswanya Pak Gadang juga itu jelas datanya memang juga banyak, tapi juga atributnya sangat banyak. Sehingga tidak mungkin kalau dilakukan dengan dengan tools yang konvensional. Jadi kembali lagi kalau kita bicara apakah ini masuk dalam big data atau tidak, kita akan kembalikan ke karakteristiknya. Masukkah di karakteristik yang pertama dari sisi volume? Kalau dari sisi volume tidak masuk, masukkah di karakteristik dari variety-nya? Apakah dia structure, unstructure? Masuk nggak dari sisi streaming-nya? Jadi datanya datang dengan kecepatan yang tinggi terus-menerus. Nah mungkin begitu Pak Surya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Heri. Kita lanjut pada penanya ketiga di sesi pertama. Ini dari Bapak Khairul Soleh. Beliau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, jika tidak punya latar belakang pendidikan komputer, aplikasi apa yang dapat digunakan untuk mengambil data yang tidak terstruktur dari internet? Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana cara membaca hasil olah data dengan pendekatan analisis asosiasi? Mangga, Pak Heri.
Oke, yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana apa namanya? Apa tadi Bu yang pertama? Dua pertanyaan jadi lupa ya. Yang yang pertama adalah jika tidak punya latar belakang pendidikan komputer, ya aplikasi apa yang dapat digunakan? Mangga Pak. Oke, Pak. Jadi sebetulnya kalau Pak Hairul ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara riset big data misalnya, data analitik, itu kita bisa tergantung background kita. Kalau kita background-nya cukup mengerti di computing, ya programming, atau senang menggali sesuatu yang baru, sebetulnya peluangnya cukup besar. Saya sendiri belajar lebih banyak sebetulnya dari YouTube ya. Belajar dari YouTube bagaimana bikin coding-coding, bagaimana menjalankan aplikasi-aplikasinya, ya seperti Orange misalnya. Orange itu saya belajar dari YouTube juga. R itu lebih banyak saya belajar dari YouTube juga. Gitu. Jadi kalau ketertarikannya cukup besar, itu sebetulnya latar belakang itu bukan menjadi masalah. Apalagi kalau kita sebetulnya kayak kita di manajemen, kita mungkin tidak memang analisisnya tidak sedalam dari orang-orang kalau misalnya di informatik atau di yang data science istilahnya ya. Jadi membuat merancang model atau memunculkan model-model baru. Kita hanya mengaplikasikannya saja. Jadi sebetulnya latar belakang itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita nggak begitu ngerti nih bagaimana cara mengolahnya, nah kita bisa bekerja sama dengan teman lain yang punya kemampuan itu. Nah yang penting adalah tadi saya sangat menekankan betul bagaimana kita bisa punya skill bertanya, ya. Karena ketika kita akan mengambil data, kita nggak bisa ngambil seluruh data Bapak Ibu. Yang kita ambil adalah berdasarkan keyword. Nah kira-kira keyword yang paling cocok itu apa? Bisa saja kita ambil keywordnya, ternyata keywordnya nggak cocok. Jadi ketika kita olah nggak dapat apa-apa. Gitu. Nah itu buat saya pribadi pun itu masih belajar. Ketika saya ambil satu kata pariwisata dengan COVID misalnya. Pariwisata dengan apa? Nah, itu adalah bagaimana cara kita bertanya. Nah itu adalah skill yang perlu dibangun. Nah kedua, bagaimana membaca analisis asosiasi. Nah, analisis asosiasi itu secara umum kalau kita bicara di teori yang paling dasarnya adalah kita akan mendapatkan istilahnya pola-pola atau pattern ya dari hubungan antar item. Jadi kalau kita contohkan di retail antara barang A dengan barang B dengan barang C itu keterkaitannya seperti apa? Apakah ada kaitan antara barang A dengan barang C? Mana yang lebih tinggi keterkaitannya barang A dengan barang C atau barang A dengan barang X. Nah, berdasarkan data yang ada, nah datanya adalah data transaksi Bapak Ibu. Ya, dari data transaksi kita lihat satu orang misalnya, dia beli sikat gigi, dia beli sandal, dia beli air minum, dia beli. Nah, dari setiap item yang dia beli, itu kemudian dilakukan analisis, kita bisa lihat apa kaitan antara satu barang dengan barang yang lainnya. Ya, kemudian dari transaksi kedua, ketiga, keempat, makin banyak di setiap transaksi ada barang A dan barang C, maka kita bisa tahu bahwa itu memunculkan satu pola asosiasi bahwa barang A itu berasosiasi dengan barang C. Nah, artinya dengan konteks seperti itu, kalau dia hubungannya tinggi, itu biasanya dinyatakan dengan nilai confidence, salah satunya tadi juga dicontohkan. Nah, kalau nilai confidence-nya makin tinggi, maka kita makin yakin kalau seseorang membeli A, itu kita punya keyakinan kalau ditawarkan C, maka dia peluang untuk membelinya itu tinggi. Nah, itu cara kita membaca bagaimana asosiasi. Nah, di konteks tadi, pergerakan juga ini menarik karena kita bisa tarik cerita itu dari konteks retail itu ke konteks pergerakan yang ada di wisatawan gitu. Bagaimana seseorang itu punya kecenderungan kalau dia sering pergi dari satu tempat A ke tempat B, ke tempat C, ke tempat X gitu ya. Yang lain-lain seperti itu, ketika banyak orang yang bergerak dari A ke X, dari tempat A ke tempat X, maka kita bisa gambarkan bahwa ini confidence-nya tinggi. Artinya apa? Kalau kita mau bikin paket, maka kita bisa bikin paket A dengan X gitu. Karena itu adalah yang paling besar kemungkinannya. Mungkin itu Pak Hairul, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Tadi itu Pak, aplikasi apa yang dapat digunakan Pak? Untuk data terstruktur tadi, untuk ngambil data terstruktur dari internet. Oh, data terstruktur. Tadi beberapa disampaikan sebetulnya aplikasi-aplikasi yang tadi saya
munculkan di slide ya. Contohnya kayak R misalnya, kemudian Python, itu bisa digunakan. Nah, kalau teknik-teknik crawlingnya sebetulnya banyak, ada ada web Harvey, ada kemudian scraper, kemudian ada macam-macam banyak sebetulnya tools-tools yang bisa digunakan untuk mengambil data. Ya, khususnya dari internet ya. Kalau data internal mungkin ya dengan menggunakan pendekatan kayak MySQL dan SQL dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu Rika. Terima kasih Pak Heri. Ini Pak Heri, kita masih punya 4 pertanyaan lagi. Saya bacakan pertanyaan keempat. Ini dari, mohon maaf Ibu ya mungkin ya, Ibu Susila Handika. Di sini beliau bertanya bahwa, selamat siang Pak Heri, saya masih pemula dengan teknologi Big Data. Ingin bertanya, tools atau metode untuk mengambil data untuk proses Big Data. Pada slide tadi, mengambil data dari Instagram, Flickr, dan lain-lain. Apakah ada data yang di-share oleh IG dan Flickr, atau kira-kira kita harus bagaimana ya Pak? Mau informasinya. Mungkin bertanya cara kita mengambil ya Pak, apakah data bebas, ataukah harus izin? Mangga Pak Heri. Oke. Nah, ya mungkin karena tadi agak cepat ya, tidak sempat dijelaskan sedikit lebih detail ya. Nah, pada dasarnya ketika kita akan mengambil data ya, ini salah satu contohnya, data Twitter misalnya, atau tadi mungkin kalau Ibu tanyakan mengenai data Instagram. Nah, ada beberapa ya kalau yang dilakukan mahasiswa saya kemarin, ada yang menggunakan Parshat ya untuk melakukan pengambilan data. Nah, salah satu yang menjadi kendalanya adalah itu, apakah ada izin untuk kita mengambil data. Nah, contohnya seperti Twitter ini ya, ini Twitter yang saya ambil itu dari akun saya. Nah, Twitter itu memungkinkan dengan teknologi API, ya artinya ada kayak gerbangnya ya, gerbang datanya, alamat gerbang datanya, itu sebetulnya diberikan kalau untuk Twitter. Nah, kita ada mungkin caranya gimana untuk mendapatkannya, ada nomor akses yang kita harus buat dulu, ya kita harus register dulu, daftar ke Twitter. Kalau kita punya akun Twitter, daftar ke Twitter untuk bisa dapat nomor aksesnya itu di situ. Nah, ketika nomor aksesnya ada, maka dengan aplikasi-aplikasi yang ada, salah satunya dengan Orange misalnya, atau kalau yang programming tadi dengan kode-kode itu misalnya R atau Python, itu kita bisa melakukan pengambilan data ya dengan legal. Nah, dalam konteks Instagram, ini pengalaman mahasiswa saya kemarin di salah satu mahasiswa itu waktu itu masih dibuka ya akses Instagram. Jadi API Instagram itu dibuka untuk bisa melakukan pengambilan data. Ya crawling datanya itu bisa. Waktu itu menggunakan Parshat. Ya. Tapi dalam beberapa waktu berikutnya, mahasiswa yang berikutnya kebetulan objeknya juga atau datanya mengambil dari Instagram itu ditutup. Ya. Nggak bisa ngambil lagi. Akhirnya cari-cari cara lagi. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan scraping ya. Jadi kalau crawling itu dengan kita masuk ke API-nya, kemudian kita narik data. Nah, kalau scraping itu yang paling gampang itu kayak kita motret. Ya. Jadi apa yang tampil di layar itulah yang kita ambil. Nah, itu salah satu pendekatan dengan menggunakan scraping. Nah, softwarenya banyak ya. Kalau mau misalnya ingin mencoba, sebetulnya yang paling mudah itu kalau menurut saya kayak RStudio itu sudah yang paling mudah kalau untuk belajar awal ya. Karena bahasanya cukup sederhana. Nah, kalau pengen fokus misalnya ke pengambilan yang lebih spesifik, mungkin ya bisa dicek di googling, itu kalau ingin mengambil data Instagram yang paling cocok apa, Twitter yang paling cocok apa. Nah, kalau untuk belajar awal, sebetulnya program-program seperti ini yang tampil di layar mungkin ya, workflow based seperti Orange, Knime, RapidMiner, ini yang relatif lebih mudah. Jadi kalau buat awam itu kita tarik aja dari sebelah kiri, ini kayak mungkin Visio gitu ya, kurang lebih kita narik aja dari kiri ini, kita tarik ya setiap setiap node di sini. Pertama misalnya ini untuk narik datanya, jadi di Twitter ini untuk narik data, kemudian setelah datanya ketarik ya, jadi kita harus masukkan dulu kata kunci segala macam, ada pilihannya, kemudian kita bisa view, kita bisa lihat hasilnya, atau setelah kita tahu hasilnya sudah masuk nih, kita sekarang misalnya lakukan pre-processing.
ya menghapus data, membuat datanya menjadi kecil semua dan lain sebagainya, pemotongan kata dan lain sebagainya. Nah, salah satunya bisa dengan word cloud, ya memunculkan seperti ini, ya, atau dengan melakukan sentimen. Nah, melakukan sentimen, kita akan dapatkan yang di sebelah kanan bawah. Nah, ini saya pikir salah satu aplikasi atau tools yang bisa digunakan. Mungkin itu ya Bu Rika tadi pertanyaannya ya? Ya, Bapak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya Pak yang sudah saya kumpulkan via chat. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wahyu Cahyono Saputro. Mohon maaf, Bapak Wahyu Cahyo Saputro. Jadi beliau ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah sumber data pariwisata skala besar yang dapat diambil bersumber dari mana? Mengingat data pariwisata di provinsi dan kota belum terakomodir. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah bisa mengambil data pariwisata dari Pegi-Pegi dan Traveloka? Mohon informasi pengalamannya Pak Heri. Mangga Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Yang pertama adalah sumber data pariwisata. Nah, ini juga sebetulnya menjadi permasalahan bersama ya ketika saya menyampaikan salah satu webinar ini juga untuk teman-teman akuntansi. Cara ngambil data gimana sih? Apakah kalau government ngambil data government bisa? Nah, ini juga tantangan ya. Ternyata government ya satu institusi dengan institusi lain sama-sama pemerintah ngambil data juga tidak mudah. Sama ya ketika kita juga akan mengambil data pariwisata misalnya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara data pariwisata itu kan itu satu industri yang luas, dia satu supply chain ya, rantai pasok yang luas. Jadi pelaku-pelakunya di sana ada yang berkaitan dengan penerbangan, kemudian tour travelnya, kemudian ada agen-agen, kemudian ada destinasi ya, pemilik atraksi dan sebagainya, termasuk adalah turisnya. Nah, yang ingin kita lihat tuh dari mananya? Nah, yang paling mudah itu melihat perilaku dari turisnya. Nah, untuk melihat perilaku dari turis, paling mudah memang melihat dari internet, melihat dari sosial media. Nah, untuk data-data yang lainnya, jadi kalau kita bicara sumber data pariwisata, kalau data-datanya berkaitan dengan perilaku turisnya, itu relatif lebih mudah. Tapi kalau misalnya data perilaku dari travel, misalnya perilaku dari airline, segala macam, yang kita bisa tangkap adalah bagaimana persepsi, yang paling mudah ya, bagaimana persepsi orang tentang institusi tersebut. Misalnya penerbangan. Penerbangan ini bagus apa enggak? Pelayanannya baik atau tidak? Bagaimana engagement dia terhadap konsumennya? Nah, itu bisa kita tangkap juga melalui sosial media. Gitu. Nah, kemudian yang mudah-mudahan bisa menjawab ya. Pertanyaan kedua, Pegi-Pegi Traveloka. Pada dasarnya sama. Jadi Pegi-Pegi, Traveloka, yang kita pernah lakukan juga ada Traveloka, Tiket.com, kemudian Airbnb, itu beberapa kita pernah lakukan. Dan tools-nya beda-beda ya. Jadi biasanya mahasiswa nih yang paling canggih kalau urusan seperti itu. Jadi saya cuma minta coba kita lakukan analisis. Ini paper acuannya. Kira-kira kita akan melakukan seperti ini. Kita coba untuk perbandingan, misalnya yang kemarin pernah dilakukan perbandingan antara Traveloka, Tiket.com sama satu lagi apa ya, lupa saya. Ada 3 untuk melihat sentimen dan topik modeling. Itu mereka bisa mengambil data. Nah, seperti yang tadi saya katakan, beberapa datanya macam-macam. Tadi ada yang ParsHub, terakhir ada yang menggunakan WebHarvey, ada yang Octoparse gitu ya. Jadi banyak tools yang bisa digunakan untuk pengambilannya, akan tergantung apa yang akan kita ambil. Nah, kalau selama bentukannya adalah bentukan yang tampil di web, ya, itu pada dasarnya kita melakukan scraping di sana. Nah, itu tools-nya sih kayaknya umum gitu ya, untuk berbagai aplikasi apapun atau platform apapun itu sama. Nah, kemarin yang pernah kita lakukan juga mengambil data dari Google Play Store. Ya, Google Play Store. Itu juga di Google Play Store juga ada kan komentar-komentar dari pengguna. Ya, orang yang mendownload dan menggunakan. Itu juga menarik. Ya, contoh bagaimana waktu itu, ini kalau boleh disebut merek, ini karena akademis sifatnya ya. OLX itu pernah ketika melakukan update, itu habis-habisan. Itu menarik untuk digali. Ya. Sementara ada beberapa aplikasi yang ketika melakukan update, itu diapresiasi.
Nah, beberapa mahasiswa saya juga sedang melakukan ini, bagaimana melihat pre dan post, ya. Bagaimana pre-update dengan post-update. Bagaimana pre munculnya layanan baru dengan post setelah munculnya layanan yang baru. Itu kita bisa melihat perbandingan-perbandingan seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab Pak Wahyu. Terima kasih pertanyaan. Oke, baik Pak Heri, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Alex Sulistio. Jadi ada 2 pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau mau belajar Big Data, jurusan apa yang bisa diambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, Pak? Satu itu. Yang kedua adalah, misalkan kita mau menganalisis komentar tentang suatu isu di media sosial, dan kita mau mengekstrak topik-topik yang dibicarakan, sebaiknya menggunakan teknik apa ya, Pak? Mangga, Pak Heri. Oke, yang pertama untuk belajar big data, kalau untuk pendidikan ya di tempat kita di manajemen bisnis itu adalah, kalau boleh dikatakan mungkin kita termasuk yang pertama ya, jurusan manajemen yang menekankan pendidikan data analitik. Dari mulai awalnya itu mata kuliah pilihan, kemudian menjadi wajib untuk seluruh mahasiswa, itu salah satunya. Nah, mungkin tergantung. Jadi kalau data analitik ini dalam konteks kalau kita ingin belajarnya dari pendekatan programmingnya, jadi ahli dalam engineer-nya, itu ada di tekniknya. Di kampus kita juga ada ya, di Fakultas Informatika. Kalau pendekatannya adalah teknis menjadi pemrogram, gitu ya. Tapi kalau di MBTI misalnya di manajemen bisnis di kita fokus lebih ke applied gitu. Bagaimana menggunakan model-model yang ada, tools-tools yang ada untuk pengambilan keputusan, mendapatkan insight. Nah, itu pendekatannya kalau di manajemen. Jadi di jurusan di kita ada. Nah, belakangan ini beberapa kampus itu mulai bergerak ke sana. Jadi data analitik itu banyak macamnya, dari matematika di labelin sekarang jadi data science. Kemudian ada yang bergeraknya dari jurusan statistik, ya ada yang bergeraknya dari jurusan, apalagi kemarin itu ya ada beberapa kampus. Jadi pilihannya sekarang itu sebetulnya sangat terbuka. Ya bahkan kita tidak merasa bersaing sih dengan adanya kampus-kampus lain yang membuka jurusan yang kurang lebih sama. Kenapa? Karena potensinya masih besar. Ya, industri masih membutuhkan banyak talent-talent yang berkaitan dengan data analitik. Gitu. Nah, yang kedua, kalau isu sosmed sebetulnya tadi sudah banyak dibahas, yang mudah-mudahan tidak mengulang lagi. Jadi basically sih data-data sosmed itu sangat memungkinkan untuk bisa kita crawling, kita ambil dan kita gali. Nah, pendekatannya ada 2. Jadi kalau secara konseptual, secara umum itu pendekatannya 2. Apakah yang akan kita ambil, yang akan kita analisis itu adalah kontennya, komen-komennya, ataukah yang akan kita analisis itu adalah aktornya. Ya, nah, aktornya itu berarti network-nya yang kita analisis. Bagaimana orang dengan hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, itu pendekatan aktornya atau pendekatan kontennya. Apa yang dibicarakan, isu apa yang muncul, trennya kemana. Nah, termasuk beberapa tahun yang lalu juga ini kan banyak ya. Salah satunya kan kasus isu besar tuh di Amerika, pemilihan presiden. Itu katanya menggunakan data analitik seperti ini untuk melakukan penggiringan opini gitu ya. Nah, di kita juga banyak terjadi, walaupun penggiringan opini ini dilakukan baik oleh orang secara sengaja atau bahkan katanya dengan bot gitu ya, ada data bot atau apa gitu ya. Jadi itu yang pemanfaatannya baik dari sisi positif maupun negatif gitu ya. Itu pada dasarnya bisa diolah gitu, bisa dianalisis. Mungkin gitu, Pak Alex. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hari. Pertanyaan ke-7 ini dari Pak Andri Alamsyah. Ini agak kaget kalau suhunya yang nanya. Makanya saya taruh terakhir, Pak. Itu nggak usah nanya. Gimana, Pak? Ya. Oke. Jadi, riset data analitik di pariwisata ini sangat menarik dan potensi perkembangannya sangat besar. Bagaimana rencana riset selanjutnya, Pak? Jadi, roadmap Bapak apa? Mangga, Pak. Ya, makasih Pak Andri. Jadi, ini ya kalau suhunya yang nanya, mengingatkan ya. Jadi, ada beberapa hal yang mungkin belum disampaikan. Nah, yang tadi sudah beberapa dijelaskan apa yang sudah kami lakukan di lab itu berkaitan dengan data teks ya.
data teks. Padahal sebetulnya kalau kita bicara big data tadi, data teks itu adalah dari satu dari sekian banyak. Kita masih punya data audio, kita masih punya data video gitu ya, dan lain-lain. Kita masih punya beberapa data. Nah, sekarang kita sudah mulai bergerak salah satunya ke data video ya dengan teknologi visual computing untuk melihat bagaimana kita bisa menangkap dari citra yang bergerak, melihat perilaku orang itu seperti apa. Nah, mahasiswa sekarang yang baru-baru selesai ini mau sidang itu kita masih mencoba ya, walaupun di luar mungkin kalau di industri mereka sudah melakukan itu juga lumayan banyak. Tapi dalam konteks pembelajaran kita juga mencoba di manajemen juga kita mencoba. Kebetulan kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dan dia mau apa istilahnya ya, mau nyebur ya, mau berbasah-basahan, itu mahasiswa saya, salah satu mahasiswa saya juga termasuk salah satu mahasiswa Pak Andri juga ada yang melakukan untuk video di retail di supermarket dari video CCTV ya, kita bisa melihat menganalisis bagaimana data pergerakan orang di gang-gang yang ada di supermarket, bagaimana pergerakannya, di mana dia lama stay di rak yang mana, kemudian berapa banyak orang berada di rak itu dan sebagainya. Nah, dalam konteks riset tourism juga ini menjadi bagian dari roadmap kami bahwa kita akan coba gunakan itu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang mungkin pernah melihat di LinkedIn barangkali ya, ada beberapa perusahaan yang sudah mulai mencoba melakukan tracking ya, bagaimana mengenali mobil, bagaimana mengenali orang, bagaimana mengenali orang menggunakan helm atau tidak, menggunakan pengaman atau tidak dan sebagainya. Mungkin kita juga bisa lakukan ini di pariwisata. Bagaimana kaitannya sama new normal sekarang, melihat atau memastikan orang menggunakan masker atau tidak ketika datang ke tempat pariwisata. Itu juga bagian dari yang kita ingin lakukan sekarang, karena mahasiswa sekarang sudah terbagi ya, jadi kita akan nunggu yang mahasiswa berikutnya. Bagaimana kita melakukan melihat bagaimana pergerakan orang di tempat wisata. Artinya ini adalah peluang-peluang untuk kita bisa lakukan. Nah, selain dari data teks. Nah, kalau dari data teks, satu sebetulnya yang masih menjadi PR saya itu untuk mendapatkan data dari operator. Kenapa data dari operator itu sangat menarik, sangat seksi? Karena kalau seperti tadi saya sampaikan, kalau data sosmed bicara geotek itu akan tergantung apakah orangnya menyalakan opsi geoteknya. Saya ada di Bandung. Nggak setiap orang mau di tag di situ, dituliskan bahwa posting ini dituliskan di Bandung di satu koordinat tertentu. Ketika itu dinyalakan, maka data itu bisa kita dapat dan kita bisa melihat bagaimana perilakunya. Tidak secara individu, jadi tidak dalam rangka melihat melanggar privasi seseorang, tapi kita melihat secara kerumunan, gitu ya. Nah, di data operator itu memungkinkan dengan data MSIDN itu jauh lebih akurat. Bagaimana pergerakannya dari BTS ke BTS. Ini masih bagian dari rencana. Saya ingin sedang melakukan approach ke operator untuk mendapatkan data lama saja, nggak usah data baru, untuk melihat sebetulnya pergerakan orang berwisata itu seperti apa dengan menggunakan data telco. Ya, karena itu jauh lebih akurat. Di kita telco itu pasti orang bergerak tuh akan tercatat dari BTS mana ke BTS mana. Gitu. Ini bagian dari roadmap yang kami akan rencanakan lakukan dengan mahasiswa dan rekan dosen yang lain. Mungkin itu. Makasih Pak Andri. Ini bukan pertanyaan sebetulnya, mengingatkan. Terima kasih atas mengingatkannya. Ya, terima kasih Pak Heri. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit lagi ya. Mungkin saya buka untuk satu penanya terakhir. Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan untuk satu penanya terakhir. Angkat tangan dulu atau? Ini udah via chat, ada Bu Maya. Oh, oke. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand. Atau nih saya coba untuk unmute all ya. Jadi mungkin Pak Asep, kalau peserta lain bisa akses nggak ya? Bisa langsung bertanya nggak ya?
Apa Saya mau Bu? nanya Bu Rika. Oh, mangga Pak Adi. Ada Pak Adi yang mau bertanya. Pak Heri, mangga Pak Adi, silakan. Ini saya terkait dengan ini pemilihan nasional ya. penentuan use case Pak Heri. Ya Pak. Bagaimana cara kita menentukan use case yang tepat untuk kasus big data ini? Apakah semua case bisa kita gunakan atau ada yang terlalu sempit atau terlalu luas gitu untuk disolusikan dengan metode big data ini? Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Adi. Jadi basically kalau kami di manajemen, keterbatasan kami adalah kami bukan bukan pihak yang melakukan riset mengenai modelnya. Jadi kita hanya pengguna, ya. Kita hanya mengaplikasikan dari model-model yang ada. Artinya ketika kita bicara bagaimana case-case yang bisa diselesaikan dengan tools-tools atau dengan model-model, itu adalah model-model yang ada. Jadi kembali lagi ke slide tadi dari Dr. Sarkar, menarik bahwa bagaimana kita bisa mengungkap pertanyaan atau memunculkan pertanyaan dari data yang ada. Ya, ketika kita dihadapkan pada satu persoalan, ya apa sih yang mau kita analisis dari data itu? Data apa yang harus kita ambil? Karena datanya pasti ada di mana-mana, gitu. Kecuali tadi keterbatasannya, kalau datanya data di internal, ya agak susah. Kecuali orangnya adalah orang internal. Ketika orangnya internal, misalnya di industri, bagaimana melihat performansi dari produksi di manufaktur misalnya. Kalau yang bersangkutan itu kerja di sana, tentunya akses terhadap datanya memungkinkan. Dalam konteks sekarang mesin-mesin itu sudah cukup canggih, banyak perangkat-perangkat yang ditanamkan di sana untuk melakukan pengecekan kualitas dan lain sebagainya, maka data-data itu berbunyi. Nah, seperti tadi Pak Ama sempat menyinggung bahwa datanya banyak tuh masuk, termasuk di operator sendiri. Dari yang saya dengar itu baru beberapa tahun terakhir ini ya mulai melakukan itu, termasuk di pariwisata. Sekarang operator itu sudah mulai melihat bahwa mereka punya emasnya, cuman emasnya masih tertimbun nih, masih gelap-gelap nih, gimana kita poles. Nah, muncullah dengan mobile position device, ya, MPD. Dengan melihat orang, nah ini sebenarnya sudah dilakukan sama operator. Nah, tapi menariknya tidak hanya sekedar sampai di bagaimana orang itu ada di mana pada satu waktu tertentu, tapi bagaimana pergerakannya. Nah, ini juga mungkin sedang dilakukan oleh mereka. Nah, kami juga di akademisi sangat tertarik untuk melakukan itu, gitu ya, untuk melakukan riset-riset tentang itu. Jadi kembali lagi ke use case akan bergantung dari model-model yang ada, apakah bisa digunakan untuk menjawab ya isu-isu yang ingin kita selesaikan. Selama modelnya ada, saya pikir datanya ada, bisa kita ambil, modelnya itu memadai untuk kita gunakan, maka pada dasarnya analisis itu bisa dilakukan untuk use case yang ada. Nah, kalau belum ada, nah ini adalah kerjaannya dari teman-teman di istilahnya data science atau data engineering, yang memang tugasnya mereka melakukan riset-riset untuk memunculkan, mendapatkan model-model yang baru. Nah, kalau kita di manajemen, kita lebih ke pemanfaatan. Mungkin itu Pak Adi. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Adi atas pertanyaan terakhirnya. Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung acara. Jadi sebelum saya tutup, mungkin kita akan foto bersama. Dan sebelum kita foto bersama, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengumuman bahwa nanti siang itu jam 13.30 akan ada materi dari salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu Pak Andri Alamsyah, yang berjudul Pengenalan Blockchain. Besar harapan jika Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir di sesi kali ini bisa berjumpa lagi dengan kami di sesi yang berikutnya. Terima kasih Pak Heri atas paparan hari ini, sangat bermanfaat. Bapak dan Ibu mohon izin untuk bisa menyalakan videonya. Ini tidak dipaksa ya Pak, jadi Bapak Ibu mangga, karena kita mau foto dulu. Pak Asep, mangga Pak Asep. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas atensinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak Pak Heri. Mangga Pak Asep. Baik Bu, sebentar.
kita ada sekitar tiga page ya Bapak Ibu. Mungkin dimohon kesediaannya untuk kita 3 kali tag. Karena mungkin tampilan di saya berbeda dengan yang ada di Bapak Ibu. Baik, kita mulai ya. Untuk batch pertama, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Iya. Halaman yang kedua. Mohon izin. 1, 2, 3. Oh, 2 halaman aja ternyata. Terima kasih. Ayatnya besar berarti. Oke, terima kasih Pak Asep. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Heri selaku pembicara hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, baik rekan-rekan dosen maupun mahasiswa dari lingkungan TELIU dan juga di luar dari TELIU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menghadiri acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dengan bacaan Alhamdulillah, saya tutup diseminasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, Bu Rika, sama Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Heri. Ya, Pak. Terima kasih untuk ilmunya. Sama-sama. Pak Heri, makasih ya. Sama-sama, Ibu. Pak Heri, tan nanya-nanya ya, aku tadi telat. Siap, Bu. Tadi rapat dulu sama Bu Warek 2, Bu Rina. Mantap. Beda itu tingkatannya, Bu. Yang kemarin langsung ditindaklanjutin, yang culture. Keren. Mantap, mantap, Bu. Selamat, Bu. Oke. Makasih, Bu, ya. Enggak. Makasih, Pak Asep. Enggak. Nanti nanya ya, Pak Heri. Boleh, Bu. Mangga. Oke. Nuhun ya. Assalamualaikum. Saya pamit ya.